Perkenalkan, nama saya Geral Manurung. Saya dari PT Tera Sapta Nusantara. Jabatan saya kebetulan di Komisaris Utama. Saya berterima kasih lah kepada PT Samudra yang boleh membantu saya, teman-teman saya, untuk bisa menciptakan suatu perusahaan yang tidak ribet. Kita sangat dibantu dalam pengurusan segala satu kebutuhan, baik dokumentasi perusahaan maupun apapun. Jadi buat teman-teman, buat rekan-rekan bisnis yang kira-kira mau berusaha, nggak perlu takut. Paling penting adalah kita mencoba, kita berani, dan paling penting sewa kantornya di Samudra. Jadi sebenarnya untuk menjadi pebisnis itu kan kita juga harus punya pengalaman dulu kan. Kita background saya memang karyawan di perusahaan IT. Keberanian saya akhirnya bisa beradaptasi, berani untuk melompat atau melangkah ke dunia bisnis itu sebenarnya ada dorongan dari teman awalnya, dari dorongan teman. Terus saya cerita ke istri, ya walaupun pada saat itu istri punya konflik batin lah, pasti. Kenapa saya bilang? Karena kalau kita berubah ke bisnis, artinya pendapatan kita yang bulanan rutin itu kan akan menghilang kan. Nah, bagaimana cara menggantinya itu yang menjadi persoalan buat biasanya pebisnis muda untuk coba memulai. Karena di mana-mana yang namanya memulai itu pasti berat kan, Mas. Melangkah ke suatu kegiatan yang baru atau apapun itu pasti berat. Nah, makanya waktu kebetulan saya juga dapat partner yang mengerti itu, jadi saya ngobrol sama dia. Saya bilang bahwa, bro, saya manggil dia bro lah ya, walaupun umurnya jauh di atas saya. Bro, gue berani melangkah seperti itu, cuma gue belum yakin bahwa kebutuhan keluarga gue bisa tercukupi, itu aja kan. Nah, ini bagaimana? Dia akhirnya ngasih solusi lah. Dia bilang, oke, kalau lo ke bank pada saat ini mungkin nggak bisa. Oke, gue kasih pinjaman nih, gue kasih modal, gue akan hitung sama range-nya kayak bank. Dengan nilai waktu itu, modal saya waktu itu dikasih pertama kali di 2018 itu sekitar 300 juta, Mas. Oke, 300 juta. Nah, itu saya hitung. Saya dapat di perusahaan yang lama, per bulannya berapa? Saya kali setahun, saya kurangin dari 300 juta itu. Ya kan? Saya kurangin dari itu, saya kasih ke istri saya. Sisanya itu saya pakai modal. Kebetulan pada saat saya menjalankan bisnis itu sebenarnya saya sudah ada program-program yang sedang berjalan lah ya. Yang baik yang perusahaan maupun yang pribadi. Jadi waktu itu yang untungnya saya di kantor yang lama itu juga kantor nggak langsung lepas saya full 100% dilepas. Dia bilang kalau kamu mau ikut backup ya kamu backup, karena hampir semua perjalanan proyek kan saya ngurus, jadi saya masih diperbantu lah ya. Nah, tapi saya udah amankan dulu kan kebutuhan rumah, karena paling penting itu keluarga dulu kan gitu. Kebetulan juga saya itu partner dari perusahaan saya juga kan yang lama. Saya ini kan senang mengulik informasi baru. Terus kadang-kadang saya tanya, lu hobinya apa sih gitu kan. Kadang-kadang saya coba ikut terjun ke hobinya dia kan. Pada dasarnya basic saya emang marketing kan gitu. Walaupun saya sebenarnya lulusan teknik industri, Mas. Jadi saya coba memahami dia lah ya. Karena dalam konteks marketing itu kan yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita memahami dulu kebutuhan orang dulu kan. Nah, begitu kita sudah mengetahui kebutuhan orang, sudah tahu lah setidaknya hampir 70% apa yang dia mau. Nah, saya terapkan juga dalam pertemanan, Mas. Dan saya maintenance lah itu. Jadi sampai satu titik dia pernah minta tolong saya buat jalanin programnya kerjanya dia. Itu pernah. Jadi tahun 2014 atau 2015 lah. Pada saat itu juga mungkin dia melihat bahwa saya nggak menuntut apa-apa, Mas. Saya bantu aja sebagai teman kan. Jadi 2018 itu dia datang, diajak saya. Kebetulan dia juga buka divisi baru untuk perusahaan baru lah. Kalau dia sih emang pada dasarnya sih udah ada perusahaannya udah besar juga sih. Jadi pabrik semen adalah dia di Semarang. Ya itu namanya blessing lah, Mas, juga. Mungkin juga jalan dari Tuhan kan gitu. Sama doa istri kan, yang paling penting doa istri. Jadi kebetulan kan saya ada 3 ya, Mas, 3 perusahaan. Kalau dibilang perusahaan besar kan nggak besar lah. Saya perusahaan kecil yang coba saya memanage itu teman-teman saya muda-muda atau teman-teman saya yang pernah ya satu perjuangan lah. Nah, bagaimana memanage itu sebenarnya kita kembali lagi kita percaya sama tim kita. Oke. Nah, kita kasih kepercayaan ke mereka bahwa mereka bisa mengerjakan sesuatu itu atau bisa membesarkan perusahaan itu. Jadi saya itu sebenarnya sekarang itu lebih banyak coba untuk membuka ruang-ruang sih, Mas. Jadi membuka ruang, saya percayakan ke mereka. Kalaupun ada salah-salah, ya itu hal yang wajar. Karena kalau nggak ada salah, Mas, kita nggak akan belajar. Tapi jangan fatal. Kesalahan itu kadang-kadang yang buat kita juga bisa berhasil kan. Jadi, hanya saya bilang, saya pernah dapat ini dari Pak Monang Sianipar yang punya MSA Kargo, bahwa untuk mencapai kesuksesan, kamu belajar dari kesalahan.
kesalahan terbesar yang kira-kira Pak Gero? Saya pertama kali saya kerja di perusahaan TE Simulation, namanya TE Simulation, teknologi engineering simulation ya. Saya gagal dapetin proyek 90 miliar Mas untuk kegiatan di BMKG waktu itu. Kesalahan terbesar saya telat datang acara lelangnya. Itu. Jadi pada saat itu saya merasa gagal kan. Saya pikir wah ini saya dipecat nih saya bilang gitu. Pada saat telat nggak boleh Mas? Nggak boleh sama sekali waktu itu di BMKG Mas. Jadi emang udah pure ditolak. Waktu itu di Makassar. Itu tahun 2008-2009 saya ingat. Itu pertama kali saya dipercayakan untuk megang proyek. Begitu gagal, saya pulang ke Bandung, kemudian kantornya di Bandung kan. Saya ngadep ke direktur utamanya, saya bilang, Pak, saya gagal, Pak. Tapi yang saya dapatkan dari direktur utama saya bilang, ya, dia bilang gini, nggak apa-apa, itu pembelajaran. Dia bilang gitu. Yang saya suka dari Gerald adalah Gerald datang ke saya langsung, Gerald minta maaf, ya udah gitu. Karena semua orang pernah akan buat kesalahan. Nah, cuma bagaimana kita menyikapi kesalahan itu. Nah, itu yang saya bilang bahwa pada kesuksesan seseorang itu pasti pernah mengalami kesalahan Mas gitu. Jadi ya itu yang saya pikir bahwa kesalahan itu menjadi motivasi kita sebenarnya. Jangan kesalahan itu jadikan keterpurukan kita, itu yang salah. Nah, itu pendapat pribadi saya. Dan kebetulan saya sudah mengalami itu. Ya kalau kita gagal itu bukan berarti kita tidak mencapai suatu tujuan. Kalau kita pernah misalkan di step ketiga nih, kita di posisi step ketiga dalam tangga lah ya, terus kita gagal Mas, turun sampai bawah. Bukan berarti kita mulai itu dari nol Mas sebenarnya. Kita tetap mulai di step 3, cuma kita memperbaiki di step 3. Karena step 1, step 2 itu kita sudah melewati itu sebenarnya kan. Yang gagal itu kan di step 3 kan. Berarti bukan berarti kita juga harus dari 1, 2 dong, enggak dong. Tetap di 3 kan gitu. Antum lagi gitu lagi. Makanya ya satu untuk itu ya kita harus percaya dulu kan sama tim kita, baru kita bisa. Kalau kita udah nggak percaya udah susah Mas. Bagaimana Mas mau ninggalin pekerjaan kalau sama tim sendiri aja Mas nggak yakin. Gitu. Memang ada kekurangan pasti, tapi ya itu kan saling melengkapi kan Mas. Gitu. Sebenarnya saya sih juga sama-sama masih belajar lah ya. Saya juga pernah gagal membuat tim juga pernah, tapi saya selalu tekankan dalam diri saya bahwa ya itu tadi, kekurangan sebuah tim itu merupakan kekurangan kita. Dalam perjalanan bisnis pun pasti Mas, yang namanya tim itu ada yang kurang, gagal atau apa itu pasti Mas, nggak mungkin gagal. Makanya saya bilang, nah tapi bagaimana kita melihat suatu kekurangan itu menjadi kekurangan kita juga. Itu yang paling penting kan gitu. Nah, pada saat itu sudah kita merasa seperti itu, berarti kan kita sama-sama butuh, dia butuh kita butuh dia gitu loh. Nah, itu yang harus tetap kita pertahankan Mas. Jadi maksud saya itu pertahankan itu selalu supaya saya tahu bahwa saya butuh mereka. Mereka butuh saya, tapi saya juga butuh mereka gitu. Karena nggak mungkin saya menjalankan suatu pekerjaan itu sendiri kan, nggak mungkin Mas. Saya ketemu juga dengan user pun, usernya kan nggak mungkin, misalnya kayak Mas lah, saya ketemu user kan, Mas juga punya tim kan. Nah, saya kan juga harus ngobrol sama teman-teman Mas juga kan gitu. Jadi di dunia manapun, baik di dunia pertemanan maupun keluarga maupun bisnis, kepercayaan itu kan merupakan hal yang paling mutlak dalam kita menjalani sesuatu hubungan atau apapun itulah gitu Mas. Jadi kalau virtual office itu sih saya sih belum pernah. Ini pertama kali saya virtual office. Nah, selama ini saya sewa-sewa lah Mas ya. Kebetulan kemarin itu saya mau buat suatu perusahaan sama teman-teman saya itu di bidang IT juga, bukan di bidang IT. Nah, saya berpikir nih, kan pandemi kan lumayan cukup menguras energi dan ini kan Mas, air mata lah kalau kita bilang kan. Air mata kenapa? Karena kan kita kadang-kadang sedih Mas, lihat anak, oh ini nggak sekolahnya di rumah, terus kita juga harus membatasi diri. Akhirnya secara otomatis pendapatan kan berkurang kan Mas. Sering tuh, jadi kayak saya mampir ke mana, saya lihat kok virtual office apa nih kan, saya bilang gitu kan. Oh berarti kayak suatu kantor yang kita sewa yang kita tidak pakai, jadi kita hanya kayak cuma butuh alamat untuk suatu perusahaan kan. Saya hitung-hitung tuh Mas, saya kalkulasi, oh lebih murah ya, saya bilang gitu kan. Tapi kadang-kadang saya mikir juga, wah kalau misalnya saya ada virtual office, terus gimana mau ketemu teman-teman kan gitu. Nah itu yang kadang-kadang waktu dari gambaran itu saya merasa, butuh apa enggak ya gitu. Nah, mempertanyakan kayaknya gue ngeluarin budget segini, terus gue sewa lagi kantor kan buat apa gitu kan. Tapi kan ada beberapa tempat yang memang akhirnya kita bisa sewa tapi nggak bisa kayak buat suatu akte kan Mas. Ada tempat yang nggak bisa. Itu yang kadang-kadang akhirnya, wah saya butuh nih akhirnya virtual office gitu Mas. Izinnya.
Virtual office itu kan memudahkan Mas, memudahkan pengusaha-pengusaha muda yang pengen berusaha jadi lebih gampang lah kan gitu. Menurut saya gitu loh. Jadi ada nilai positif lah yang dari virtual office ini yang saya dapat gitu. Media yang paling gampang untuk kita bisa tetap bisa dikenal orang kan berarti media sosial Mas. Jadi saran saya atau masukan saya mungkin ya perbanyak lah itu Mas. Apapun itu sekarang orang lebih senang megang handphone kan. Ya, lebih senang megang handphone, lihat IG, lihat Twitter kan gitu, WhatsApp. Saya rasa ya Samudra kebetulan tempatnya juga cukup bagus Mas di Kokas lah ya. Jadi ada prime sendiri lah menurut saya ya. Kalau saya pengusaha muda, orang lihat kantornya di mana Geral? Oh di Kota Kasablanka. Di mana? Di office mana-mana. Orang kan akan lihat itu kan Mas. Jadi ya saran saya sih ya tetap coba mengeluarkan ide-ide baru dalam pengembangan dunia marketingnya gitu. Karena itu paling penting Mas. Media sosial kan cepat Mas tersebar. Gitu. Pada saat kita mau memulai sesuatu itu yang menurut kita berat, coba lakukan dengan keyakinan bahwa kita akan bisa melakukan itu. Tapi dengan dukungan secara pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Dan kalau boleh juga ambillah usaha yang kalian yakini bisa dulu. Kalian yakin bahwa kalian bisa mengerjakan itu. Kalau gagal di hari pertama, kedua, ketiga, ya nggak ada masalah, ya coba lagi. Tapi ya itu tadi namanya pengusaha itu atau pebisnis itu kan harus memikirkan kalkulasi margin kan Mas. Jadi harus diukur tolak ukurnya mau sampai mana nih. Jadi jangan sampai bisnis itu hanya sekedar ikut-ikutan, itu yang repot Mas. Kayak kemarin pandemi kemarin kan, jualan makanan kan begitu banyak kan Mas. Itu banyak banget. Ya itu bagus buat kita yang muda-muda juga mau coba, itu bagus. Tapi kita harus yakin juga bahwa kita juga sebenarnya bisa mengerjakan itu. Nah, kita juga yakin bahwa itu passion kita. Biar kalau saya bilang semua orang bisa masak, bisa Mas. Mas juga bisa masak kan? Mas bisa masak Indomie, bisa masak air kan bisa. Tapi passion Mas kan nggak di situ kan? Nah, jadi maksudnya jangan tergiur dengan hal-hal yang sekarang lagi happening. Nah, itu yang salah saya pikir. Bahwa bisnis itu kita bentuk, ya itu karena passion kita dulu. Passion kita sudah terbentuk, ya kita mulai gitu. Gimana cara ketemu passionnya? Sebenarnya kalau ketemu fashion itu sebenarnya kan kita tahu sendiri Mas. Latar belakang kita apa dulu kan? Background kita apa dulu? Ya kan kita tahu dulu background kita. Kalau saya di teknik industri saya kan tahu, berarti kan saya harus cinta dengan dunia industri. Walaupun nanti ke depannya tiba-tiba saya jadi marketing atau business development, tapi kan yang saya bawa itu rata-rata bisnis yang lebih banyak kan ke industri Mas. Kan dunia industri kan gitu. Introspeksi diri dulu ya. Karena kalau enggak kita susah Mas. Mas mau usaha nggak yuk? Ayo, teman kan ngajak ayo. Apa nih? Jual beli mobil yuk? Ayo. Padahal kita juga nggak ada pengalaman di situ. Nggak suka lagi Pak. Nggak suka lagi ya kan? Ya ikut-ikut aja, taruh modal lah kita. Pada besok temannya kita gagal, kita semua gagal ya kan? Mundur semua. Gitu. Besok coba lagi yang ini. Gitu. Kan nggak gitu. Padahal misalkan Mas lebih banyak fashionnya ke media. Kayak Mas lah, Mas banyak di media. Kenapa enggak Mas nggak mengembangkan dunia media? Media apa misalkan? Oh yaudah yuk, gue bisa nih buat media, misal sosial media lah. Gue bisa maintenance IG lo buat jualan. Kan itu suatu usaha juga Mas. Usaha sekecil apapun itu tetap jadi usaha. Yang penting kan menghasilkan kan. Kita harus melihat dulu ke belakang ke diri kita sendiri. Bahwa sebenarnya memang ada juga yang berhasil, ada. Saya nggak bilang itu gagal semua, tapi yang berhasil. Tapi kan kalau kita nggak hobi lah, kalau kita bilang hobi atau kita nggak merasa ini kayaknya nggak dunia kita lah. Kayaknya ya gue cuma ya udah gue taruh modal deh. Kan banyak yang gitu Mas. Ya mungkin karena dia mungkin uangnya udah kelebihan ya mungkin. Nah, tapi kan kalau kita yang mau mulai usaha sendiri dengan budget kita sendiri, dengan apa yang kita punya sendiri, saya rasa paling penting ya itu kita melihat dulu kemampuan kita sampai di mana. Yang lainnya akan mengikuti sih Mas biasanya Mas. Makanya saya bilang belajar itu kan perlu juga perlahan-lahan kan. Kita kelas 1 juga pelajaran matematika pasti tambah-tambahan juga. Nggak mungkin kelas 1 tambahan udah bagi-bagi kan, kodrat nggak mungkin. Nanti ada di kelas 2-nya. Nah gitu. Tapi apa yang kita punya ya kita kembangkan, lama-lama kita kembangkan kan gitu. Itu paling penting menurut saya ya. Ini pandangan pribadi Mas. Apa yang sudah saya jalani. Kebetulan saya itu selalu bangun pagi lah. Jadi motivasi apa yang buat saya yakin sama bisnis saya, sama Indonesia juga Mas, sama teman-teman saya,
saya yakin bahwa kita akan bisa lebih baik. Lebih baik seperti apa ya itu tergantung dari kitanya akan melihat itu seperti apa. Tapi yang pasti kita itu dikasih Tuhan itu kesehatan, akal, pikiran ya untuk kita bisa berkembang kan. Berkembang dalam segi bisnis, dalam pertemanan, itu semua kan motivasi kita kan. Intinya di 2022 apapun yang kita pernah capai, apapun yang kita pernah gagal, itu jadikan motivasi selalu supaya di melangkah ke 2023 bahwa apa yang kita kurang di 2022 itu menjadi acuan kita di 2023. Menurut saya seperti itu, Mas. Gitu.